Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Anda semua. Pada pembahasan ini kita akan coba merancang sebuah template website sederhana. Ini dengan menggunakan CSS. Nah, jadi kita akan menggunakan CSS untuk mendesain template dari sebuah website ya. Nah, sebelum mulai merancang itu saudara juga harus sudah menyiapkan di komputer, PC, atau laptop saudara beberapa tools yang membantu kita nanti dalam merancang sebuah template. Nah, yang pertama saudara harus menyiapkan editornya. Harus ada editor ya. Harus ada editor dulu. Visual Studio Code. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kemudian saudara juga harus telah ada exam di laptop atau PC-nya. Di sini saya menggunakan exam versi 3.2.4. Jadi harus ada dua yang harus saudara siapkan di laptop, komputer, atau PC yang saudara gunakan. Yang pertama ada editornya, kemudian ada examnya. Nah, kalau misalnya sudah saudara siapkan, kita akan coba merancang. Sebelum membuat atau melakukan pengkodingan, kita coba dulu nih buat dasar dari template-nya. Di sini dasar sebuah template itu dia sama seperti saudara melihat browser saudara. Jadi ketika saudara lihat browser, apakah itu satu halaman full atau setengah gitu. Jadi di sini kita coba buat kontainer, kita buat kontainernya ya. Kontainernya ini anggap kontainer nanti akan membungkus semua elemen-elemen yang ada pada template yang saudara buat. Ada kontainernya, kemudian di dalam kontainer itu nanti saudara buat ini, saudara buat header. Saudara buat header, ini kita hapus dulu. Kita kecilkan. Kita buat sebuah header ya. Kita buat header. Nah, di dalam kontainer itu ada header. Nah, di bawah header itu saudara ingin buat menu. Di sini kita akan buat sebuah menu. Ada menunya. Ada menunya ya. Bisa digeser. Kemudian di bawah menu itu nanti kita buat ada konten. Jadi ada konten. Kemudian di sebelah konten nanti ada sidebar. Nah, sidebarnya. Kemudian di bawah sidebar dan di bawah konten nanti ada sebuah footer. Ada footer. Ini ada footer. Jadi inilah rancangan dasar yang akan kita buat. Ini kotak-kotak. Kalau dilihat kan kotak-kotak semua ya. Nanti kita akan coba desain seperti ini. Karena ada beberapa yang sebelumnya yang sudah saya share modul berupa ini ya, berupa tulisan. Sepertinya ini saudara masih ada kendala ya. Saat modulnya berupa ini, berupa tulisan dan gambar. Di sini saya coba buat praktek langsung dengan video. Nah, kalau misalnya sudah kita tentukan template-nya seperti ini, maka kita akan coba masuk ke codingan. Jadi ini dasar awalnya ya. Dasar awalnya sebelum kita masuk ke codingan. Nah, pertama saudara buka dulu editor saudara. Nah, editor. Oke, editornya sudah tersedia.
Kemudian saudara aktifkan exam saudara. Ini harus diaktifkan dulu ya. Caranya ini. Saudara masuk ke folder instalasi exam saudara tadi. Kemudian saudara coba cari di sini exam control. Nah, silakan double klik di sini. Ketika saudara selesai double klik, maka akan muncul examnya seperti ini, muncul nih. Kalau sudah muncul, silahkan saudara klik tombol start pada Apache ini ya. Nah, silahkan diklik. Abaikan yang lain karena kita tidak atau belum membutuhkannya dalam hal pendesain. Nah, kita cuma butuh Apache-nya saja. Nah, di mana nih kalau misalnya sudah kita jalankan Apache-nya dan kita mau lihat nih. Oh, di mana sih nanti kita akan menyimpan file template kita gitu. Nah, kembali lagi ke folder exam yang saudara install tadi. Silakan cari folder htdocs. Nah, di sini di dalam folder examnya ya, ada htdoc. Karena di htdoc inilah nanti semua file kerja yang saudara desain atau saudara buat akan tersimpan gitu. Silakan buka, kemudian kita buat folder baru dengan nama design. Nah, sudah masuk ke folder design. Kemudian kita coba buka browser saudara. Buka tab baru, kita buka localhost, kemudian tadi nama folder kita design. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Direktorinya masih ini ya, masih kosong ya. Masih kosong. Nah, untuk filenya bagaimana? Nah, filenya saudara buka editor saudara, kemudian saudara klik new file, kita buat file baru ya. Coba saudara save dulu. Save. Nah, atau pilih di sini save, pilih file, save as. Gitu. Simpan di folder desain tadi, di dalam folder exam saudara tadi. Exam htdoc design gitu. Saudara simpan filenya dengan nama misalkan template 1. Ekstensinya kita pakai html. Nah, untuk supaya meyakinkan saudara filenya dalam ekstensinya HTML, silakan klik pada Save As tab ini, cari HTML. Cari HTML. Nah, ini ya. Boleh juga ditambahkan titik HTML. Nah, kalau sudah klik Save. Nah, ini masih kosong di editor tadi yang file template 1.html tadi itu masih kosong. Nah, coba saudara buka browser saudara, refresh kembali, nah nanti akan muncul template 1.html. Silahkan dijalankan. Nah, di sini masih kosong, jadi belum ada apa-apa gitu. Bagaimana sih caranya yang desain awal kita buat tadi yang ini akan muncul di sini. Nah, pertama saudara buka dulu editor saudara HTML tadi. Ini ya template 1.html. Nah, kita mulai nih ngoding nih. Kalau misalnya bagi saudara yang menggunakan Visual Studio Code, itu di sana pasti akan ada autocomplete gitu. Contoh, misalnya kita ketik tanda seru ya, tekan enter, dia akan otomatis membuatkan green design-nya gitu. Inilah standar HTML gitu. Standar HTML ketika saudara mau memulai membuat sebuah halaman gitu. Sebuah halaman apakah itu menggunakan ini PHP atau menggunakan HTML gitu. Seperti ini juga bisa saudara buat manual gitu ya, HTML. Kemudian ada head, ya ada head, ada tutupnya juga. Kemudian title. Nah, dalamnya ada body. Nah, jadi saudara bebas nih mau pakai yang mana gitu. Kalau pakai yang tadi
cukup ketik tanda seru, enter langsung jadi gitu. Atau kalau misalnya manual juga bisa HTML, kemudian tutup lagi dengan HTML. Nih. Ada head-nya, kemudian ada tutupnya, kemudian ada title juga. Nah, di bawahnya juga ada body, kemudian tutup body. Ini kalau misalnya kita ketik manual ya. Nah, kalau misalnya bawaan editor, ketik aja tanda seru, tekan enter, nah dia akan langsung terbuat gitu. Kalau misalnya kita save, nah save, silakan buka browser saudara lagi, silakan reload. Nah, dia akan muncul nih dokumen yang tadi di sini nih. Ini ada dokumen ya, dokumen sesuai dengan yang di sini tadi. Coba kita ganti dokumen ini menjadi halaman utama. Jadi halaman utama gitu. Coba ganti selamat datang ya, selamat datang. Nah, gimana sih caranya kita mau buat seperti ini? Ada kotak-kotaknya, ada header, ada menu, ada konten, ada sidebar, ada footer. Nah, di sini kita buat nih ada namanya div ya. Nah, div ini ada dua nih, ada saudara mau menggunakan div ID atau menggunakan div class gitu. Kalau misalnya banyak nanti turunannya itu seharusnya saudara harus menggunakan kelas ya. Tapi kalau misalnya utamanya itu coba aja gunakan div ID gitu. Kita buat pakai div ID nih ya. Div ID buat di sini container. Nah, ini ada div ID container. Kalau misalnya semuanya tadi kayak header, menu, konten, sama sidebar yang di dalam kontainer, boleh juga dibuat seperti ini. Tapi kalau misalnya saudara pengennya kontainernya cukup pakai ini saja, langsung dari bodinya saja juga bisa. Jadi body ini itu sudah apa istilahnya sudah menggantikan gitu. Nggak usah repot-repot buat kontainernya gitu. Boleh juga silakan. Kalau misalnya tidak, silakan saudara buat div id container. Kemudian di dalam kontainer, nah balik lagi ke browser tadi, di dalam kontainer tuh ada ini, ada header. Kita buat nih, div id ada header. Ini header. Kemudian klik lagi di sini, di bawah header itu ada menu gitu. Jadi di bawah ini berarti kita buatnya bukan di dalam menunya, bukan di dalam header kita buat, tapi di bawah header gitu. Div id menu gitu. Menu. Ini ya, menu. Kemudian di bawah menu ada konten. Nah, buat di sini berarti di bawahnya ada konten. Div id konten. Buat konten. Kemudian di sebelah kontennya ada sidebar. Kita buat div id sidebar. Kemudian di bawah konten dan sidebarnya ada footer gitu. Kita buat di bawah sidebar ini ada div id namanya footer. Nah, inilah konsep atau dasar layout kita tadi. Coba kalau misalnya kita lihat di browser lagi, coba kita refresh. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya masih seperti ini. Ada header, menu, konten, sidebar, dan footer gitu. Gimana sih caranya supaya dia seperti ini, kotaknya gitu, ada ukuran tingginya, lebarnya gitu. Nah, disitulah peran dari CSS tadi. Kita buat template tadi ini menggunakan CSS. Nah, CSS ini banyak.
Kalau sekarang udah banyak ya. Sudah banyak framework dari CSS ini. Contohnya ada Bootstrap, ada Bulma, ada MD Bootstrap, ada Toyland gitu. Jadi bebas mau gunakan apa. Tapi di sini karena saudara belajar, saudara harus tahu dulu konsep dasarnya itu bagaimana gitu. Antara tag-tag HTML tadi dengan CSS tadi gitu. Jadi saudara harus paham dulu gitu sebelum masuk ke tingkat lebih lanjut lagi gitu. Nah, di sini kita sudah buat nih ada header, menu, konten, dan sidebar. Nah, bagaimana nih kita mau buat CSS-nya gitu. Nah, cara pembuatan CSS-nya ada 3 gitu. Yang pertama, saudara bisa bikin CSS-nya di sini. Ada saudara buat di sini style. Nah, contoh kita buat misalkan crash container. Ini ya. Misalnya kita buat background-nya jadi warna green. Contoh ya, contoh. Nah, jadi kontainer tadi, apa yang di dalam kontainer itu jadi warna green gitu, warna hijau gitu. Beda lagi kalau misalnya yang kita jadikan backgroundnya green ini body gitu, ini body, ada body ya. Nah body cukup penulisan seperti ini, body. Gitu. Nah, kalau body bagaimana outputnya nih? Refresh. Nah semuanya berubah jadi green atau hijau. Nah, kalau cuman ini container, ya tinggal buat crash container. Dia akan berubah menjadi hijau yang container saja. Nah, kalau misalnya kita coba yang warna hijau itu hanya menu saja gitu. Menu. Ya, menu kita buat crash menu. Kita lihat lagi browsernya. Nah, yang warna hijau cuma menu gitu. Itu kalau misalnya kita menggunakan ID. Nah, bagaimana kalau kelas gitu? Misalnya di sini nih ya, di sini kalau misalkan header ini kita jadikan kelas gitu. Nih, kelas atau bukan inilah. Coba menu tadi kita jadikan kelas ya. Kelas. Nah, kira-kira kalau misalnya div dari kelas dari menu tadi adalah kelas ya. Div kelasnya menu tadi itu bakalan jadi warna hijau atau tidak? Coba refresh. Tidak, karena dia tidak ada hubungannya gitu. Karena di CSS-nya tidak ada nih div ID untuk menu itu nggak ada. Yang ada itu kelas. Nah, kalau kelas bagaimana? Crash tadi kita ganti dengan titik. Titik menu. Kita coba. Nah, warna green atau hijau tadi akan tampil gitu. Nah, jadi di situ perbedaan menggunakan ID atau menggunakan kelas gitu. Kalau ID kita menggunakan crash atau tanda pagar. Kalau menggunakan kelas kita menggunakan tanda titik gitu. Nah, itulah penggunaan CSS kalau misalkan ini kita buatnya di dalam file HTML kita. Ada lagi nih caranya seperti ini. Ya. Caranya di sini. Kita buatnya di sini. Kita buat style, kita buat background misalkan jadi warna apa kira-kira warna merah misalnya. Ini ya. Refresh. Nah, dia akan berubah jadi warna merah. Stylenya di sini kita buat inline dia. Kalau misalnya ini kita baca di ID,
kalau misalnya ini jadi kita ID menunya gitu ya, bakalan tetap warna merah atau tidak ininya, warnanya. Kita coba refresh. Nah, warnanya tetap sama merah. Karena kalau misalnya kita buat stylingnya itu di dalam inline, di dalam div-nya, dia tidak akan mempengaruhi ini, tidak berpengaruh apakah dia ID atau dia class gitu. Karena dia di dalam inline dari tag div-nya gitu. Yang pertama tadi paling atas kita buat ada style, yang kedua inline. Nah, yang ketiga ini file CSS-nya itu terpisah dari file HTML ini. Jadi diibaratkan tadi kita buat tulisan atau style kode CSS-nya itu di dalam template ini yang kita buat. Nah, ini CSS-nya di file baru lagi gitu. Jadi file baru tadi itu nanti akan kita include-kan di sini gitu. Kita include-kan dia ke dalam template satu HTML ini. Kita hapus lagi ini. Coba back. Nah, caranya begini. Nah, kita buat link. Link rel gitu ya. Atau kalau misalnya saudara ini bisa juga. Nih. Rel. Tutup, jangan lupa misalnya kita buat nih style titik CSS. Nih ya. Kita buat misalkan file baru kita simpan style titik CSS misalnya. Nih ya. Jadi CSS-nya di sini ya. Formatnya CSS. Itu kita panggil ke dalam ini. Coba tadi kan template-nya kan kita buat di sini ya. Coba kita buat di sini body, kita buat background-nya jadi warna black misalnya, warna hitam gitu. Oke, kita coba cek dulu di mana ya kita salah tulisnya ya. Kita coba cek. Oke, kita salah. Ada typo. Ini seharusnya bukan di sini. Kita buat di sini style. Ya. Kita buat link href. Nih. Kemudian relnya style sheet. Ya. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi. Kita coba cek penyimpanan kita tadi itu style titik CSS gitu. Ya, coba kita refresh lagi. Baru benar nih. Jadi ada typo. Nah, ini karena kenapa hitam? Karena kita buat tadi di stylenya black gitu. Coba kita ganti jadi green yellow. Nah, akan berubah jadi seperti ini. Green yellow. Oke, kita lanjut. Nah, itulah tadi cara penggunaan style CSS tadi ya. Nah, gimana caranya kita buat dia jadi seperti ini? Sedangkan kita template kita masih seperti ini gitu. Jadi kita atur headernya, menunya, kontennya, sidebarnya dan footer kita atur. Nah, sekarang yang kita atur header dulu. Nah, background ini kita abaikan saja dulu. Nah, ini kita hapus dulu. Ya, kita hapus dulu. Kita biarkan saja. Kita fokus ke header. Nah, kita lihat header. Header dia menggunakan ID. Jadi kalau ID berarti kita buat di sini ini pagar atau class header. Nah, kita coba buat bordernya.
Coba buat 1 pixel gitu. Jadi border itu dia adalah garisnya. Ya, bordernya header. Ya, div id header. 1 pixel, kemudian kita coba buat width-nya, berarti ukurannya lebar ya, panjang lebarnya ya, lebarnya misalkan 80%. Ini masih belum berubah nih. Header masih belum. Coba pakai ini 1 pixel solid crash. Kita coba kasih warna ini. Nih ya, supaya nampak nih garisnya gitu. Nah, baru kelihatan nih. Tadi garisnya masih warna putih ya, makanya nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya kita hilangkan ininya, kita hilangkan garisnya, nggak kelihatan walaupun garisnya ada gitu. Kita kasih bordernya 1 pixel, solidnya warna ini ya, warna keabu-abuan ya. Khususnya seperti ini nih. Nah, saudara pengennya gimana gitu? Apakah headernya itu di tengah atau di kiri atau di kanan gitu? Jadi bebas. Jadi di sini kita berkreasi menggunakan style CSS tadi. Nah, atau misalnya saudara hapus dulu ini lebarnya. Coba kita buat refresh dulu. Nah, dia jadi akan full ya, bakalan jadi full nih border tadi. Kalau misalnya dijadikan width atau lebarnya itu 80%, dia bakal ngecil gitu. Kalau misalnya pengen di tengah juga bisa. Kita kasih margin. Marginnya boleh dikasih auto juga bisa. Kalau marginnya auto bagaimana? Cek tetap sama gitu. Kalau dikasih 80% bagaimana? Nih, apa yang terjadi nih kalau 80% auto? Dia bakalan ke tengah ini. Nih. Nih. Jadi bebas. Mau seperti apa desainnya gitu. Kita refresh kembali. Ini untuk yang bordernya. Nah, untuk ukuran tingginya, nah, tinggi berarti menggunakan height ya. Tingginya mau berapa pixel? Misalnya 150 pixel. Kita coba reload. Nih, reload kembali. Ya. Kita coba 150 pixel, jalan. Jalan. Ini dia. Jadi headernya tadi jadi lebar gitu kan, seperti ini tadi ya headernya. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita mau nulis kan pasti ada batas atas tulisan ya, kayak paddingnya. Jadi kita bisa tambahkan padding juga di sini. Padding. Nah, paddingnya gimana? Mau 10 pixel. Nah, kita cek paddingnya. Headernya ini bakalan ke tengah atau gimana gitu. Refresh. Nah, dia bakalan ke tengah nih. Jadi dia tidak di tepi ini ya, tepi garis tadi ya. Jadi silakan saudara sesuaikan ukurannya, misalnya kita 100 pixel ini misalkan. Inilah headernya. Coba kita buat menu nih, menu. Menu di sini ya, menu kita menggunakan ID. Nah, coba kita buat menu, crash menu. Kita kasih juga border 1 pixel, solidnya di warna yang sama aja, kita coba dulu.
tingginya berapa gitu. Tingginya misalkan ada 60 pixel. Kita coba refresh. Ini dia. Nah, kenapa seperti ini gitu? Nah, kita cek lagi. Ada border 10 pixel. Terlalu besar ya. Jadi kita jadikan ini bordernya satu aja gitu. 1 pixel. Nah, ini sama seperti ini nih. Nah, kalau kita lihat header dan menunya ini tidak ada spasinya gitu. Sini kan ada spasi ya. Nah, kita atur. Kita mau ngatur headernya atau ngatur menunya gitu. Jadi bebas. Kalau misalnya kita mau ngatur di headernya, ya berarti kita buat di sini margin bottomnya berapa pixel? Misalnya 10 pixel ya. 10 pixel. Jadi dia ngatur gitu. Di bawah header itu harus ada 10 pixel gitu. Kalau misalnya kita buat pengaturannya di menu, berarti bukan margin bottom lagi kita pakai, berarti kita pakai margin top 10 pixel. Nah, jadi bebas mau atur di headernya atau mau atur di menunya gitu. Oke, lanjut. Setelah tadi kita coba cek, nih ya menunya sudah, berarti kita atur kontennya lagi nih. Kita atur konten di sini, kontennya ID, berarti kita tambahkan di sini ID gitu. ID crash content. Nah, bordernya kita kasih 1 pixel, solidnya crash CC. Ini juga bisa. Refresh konten. Nah, di sini kan ukurannya masih sama ya. Marginnya masih dempet ya. Jadi kita tambah nih. Kita tambah margin top di kontennya gitu. Kasih 10 pixel. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan di sidebar-nya lagi nih. Sidebar ya, kita coba di sidebar. Sidebar border 1 pixel solid crash CC. Nah, dia sama juga, ini masih dempet barisnya gitu. Kita kasih margin top nih ya. 10 pixel. Nah, muncul pertanyaan nih. Muncul pertanyaan. Kita kan begini, kontennya kan bersebelahan dengan sidebar. Di sini masih ini di atas satu di bawah satu. Nah, caranya begini. Untuk konten kita kasih ukuran lebarnya ya. Lebarnya width-nya berapa nih? Misal kita kasih 75% lah. Nih. Kita coba tambah 75%. Nah, dia akan mengecil nih. Ini kan anggap lebar ini 100% ya. Ini 75%, berarti kekurangannya 25% ya. Nah, kita buat sidebar-nya lebarnya ada 25%. Kita coba reload. Nah, dia mengecil juga. Nah, 75% dan 25% kan ini dempet gitu ya. Nah, coba supaya dia tidak ini ya, tidak supaya ada ini jarak juga ya. Jadi kita coba kita buat 72%. Ya. Jadi nanti antara sidebar sama konten itu nanti ada space juga gitu. Jadi kan 75%, 25% kan masih dempet gitu ya. Nah, supaya dia tidak dempet, itu kita jadikan 72% dan 25%. Nah, jadi sisanya 3% ini jadi jaraknya gitu antara kiri dan kanannya gitu. Nah,
timbul pertanyaan lagi nih, gimana caranya supaya dia bersebelahan gitu. Nah, kita gunakan, kita tambah di sini di kontennya itu float. Nah, float boleh menggunakan left atau menggunakan right. Nah, float. Nah, kita kasih float left di kontennya. Kontennya seperti ini. Nah, setbarnya bagaimana? Setbarnya juga kita kasih float gitu. Float left. Nah, dia bakalan bersebelahan gitu. Konten dan sidebar. Nah, antara margin topnya kan sama ya. Sejajar dengan yang menu. Nah, sekarang timbul pertanyaannya. Ini gimana nih? Padahal kita tadi sudah ngasih 72% gitu. 72% untuk yang konten dan 25%-nya untuk yang sidebar. Nah, sisa yang 3% tadi itu kita jadikan margin left-nya. Nah, kalau misalnya di konten berarti kan kalau kita jadikan konten sebagai pengatur jaraknya berarti kan margin right ya. Margin di sebelah kanan dari kontennya tadi. Kasih margin right. Coba kita kasih 3%. Loh, kok begini gitu? Nah, coba kita kasih dia jadi 2%. 2%. Nah, baru nih. Baru agak ada ini ada jarak ya. Ini kalau misalnya kita pakai persen. Kalau kita pakai 1%. Tapi di sini masih ada ini ya. Masih ada jarak nih. Nah, coba kita optimalkan sidebar-nya. Sidebar-nya coba kasih 26%. Nah, dia bakal nambah. 26, 27 lagi. 27. 27 terlalu mentok ya. Di sini. Coba kita kasih di sini margin left. Coba kita kasih 1%. Kira-kira menurut saudara kalau kita kasih margin leftnya 1%, bakalan ke bawah atau bakalan ke kanan dia? Coba kita refresh. Nah, dia bakalan ini ke kanan dan dia mentok gitu. Jadi kalau misalnya pin design template itu, saudara bisa menggunakan persen dan menggunakan pixel. Nah, kalau misalnya pengen serasi semuanya, gunakan pixel. Kalau tidak, gunakan persen. Kalau ini kan kita contohkan, salah satunya menggunakan persen, salah satunya menggunakan pixel. Coba kita kasih 10 pixel. 10 pixel masih ya, ini masih. Coba kita hapus saja dulu. Nah, ini margin right-nya coba kita kasih 10 pixel. Kita kasih 10 pixel ya. 10 pixel. Ini bisa lagi nih, kita tambah nih. Kasih 15%, 15 pixel ya. Jadi bebas nih. Jadi nanti bisa saudara atur lagi ya jaraknya ya. 22 pixel. Nah, dia udah sejajar nih. Nah, kemudian untuk footer lagi nih. Nah, footer kita cek di sini dia menggunakan ID ya. ID. Nah, crash footer. Kita kasih border. Border 1 pixel. Solid. Solid. Kita kasih C. Oke, kemudian kita kasih tingginya gitu. Tingginya berapa gitu. Tingginya misalkan 30 pixel.
Coba. Loh, kok begini gitu? Nah, coba kita kasih margin top. Kita kasih margin topnya tadi, kita coba kasih 10 pixel. Refresh. Nah, kenapa dia dempet nih dengan konten dan sidebar? Karena konten dan sidebar tadi kita kasih di sini ada float, supaya si footer tadi itu tidak mengikuti float dari sidebar dan konten. Nah, sini kita kasih nih, kita kasih clear bots. Refresh. Nah, gini ya. Nah, coba kita kasih margin topnya 20 nih. Bakalan dempet nggak? Nah, dia masih dempet nih. Nah, caranya gimana? Supaya si voter ini tidak ini ya, karena dia paling bawah. Karena dia paling bawah, dia nggak ini lagi, nggak apa, nggak bakal mikir-mikirin lagi gitu. Jadi kita kasih aja di sini. Coba kita kasih di sidebarnya margin bottom, kasih 10 pixel. Nah, jadi dia ke bawah gitu. Nah, kita cek lagi pada ini, pada template awal yang kita rancang tadi ya. Seperti ini ya. Ada header. Ya, ada header. Ada header. Ada menu. Ada menu. Ada konten. Ini konten. Ada sidebar. Ini sidebar ya. Sidebar. Oops. Coba hapus dulu. Coba hapus. Nah, ini belum kehapus, coba. Sidebar. 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 Nah, di sini ada footer. Nah, inilah konsepnya ya, konsep dasarnya ya. Templating kita nih. Yang kita tuangkan ke dalam HTML dan CSS. Nah, nah di sini ada nih header. Nah, kita kasih padding nih, biar cantik dulu nih. Biar ada ininya ya. Tadi kita kasih padding 10 pixel. Nah, menunya kita kasih juga. Kita kasih padding 10 pixel. Kontennya juga padding 10 pixel. Ini juga padding 10 pixel. Footernya juga kita kasih padding 10 pixel. Coba cek. Nah, begini. Setelah kita kasih pixel, ininya turun lagi nih. Nah, ini kita atur lagi nih, sidebar sama kontennya. Coba masuk lagi ke sidebar. Margin top. Nah, kita kasih nih. Ini kita kasih margin break-nya kurangi sekitar. Jadi coba 15 kita kasih. Kita kasih 15. Masih lebar juga. Coba 10 pixel. Masih juga. Coba 1 pixel nih. Berapa nih jaraknya nih? Masih juga ya.
Oke, coba kita kurangi dulu nih. Kita kurangi ini jadi 70% lah. Oke, 70%. Ininya sudah agak terlalu dempet. Coba kita tambahkan lagi di margin right-nya. Coba kita kasih 5 pixel lah. Oke, kita kasih 5 pixel. Sudah mulai ada jarak. Oke, coba kita tambahkan lagi. Masih bisa. Kita tambahkan jadi 8. Oke, masih bisa juga tambah 9. Oke, ini masih sudah cukup ya. Coba kita tes 10 pixel ke bawah atau dia langsung atau masih tetap. Nah, masih tetap nih. Nah, inilah idealnya ya. Ini desain kita tadi nih berdasarkan layout tadi, ada header, menu, content, sidebar, footer. Nah, jadi inilah dasar layout ya. Kalau kita menggunakan CSS. Ingat, CSS itu juga sudah ada frameworknya sekarang nih. Saya ulangi lagi ya. Jadi CSS itu juga sudah ada frameworknya macam-macam. Jadi supaya dasarnya saudara kuat, ya kita prakteknya pakai ini, pakai CSS saja gitu. Ini bagi yang ini ya masih banyak teman-teman saudara masih bertanya gimana ini ukurannya ininya gitu ya. Padahal sebelumnya sudah saya share melalui modul. Ini saya buatkan dalam bentuk video langsung implementasi nih praktek. Jadi ada langsung nampak visualnya ya. Nah, untuk setelah ini nanti kita akan buat lagi layout menggunakan gambar nih. Kita lanjutkan dari yang ini. Dari yang kita buat hari ini. Jadi kita buat bagaimana sih menampilkan gambar di sini di header. Nah, bagaimana kita menampilkan gambar di sidebar, konten dan footernya gitu. Nah, untuk konsep penulisannya seperti inilah seperti yang saya terangkan sekarang ini. Jadi bebas saudara mau menggunakan ID atau menggunakan kelas nih. Jadi ID atau kelas. Jadi itu diserahkan ke saudara gimana bagusnya gitu. Nah, kalau misal saudara sudah mengetahui konsep dan basicnya, kedepannya kalau saudara mau merancang sebuah template itu bakalan mudah. Karena template ini butuh imajinasi sedikit. Contoh seperti kita nambah-nambah ini tadi, nambah ini margin right tadi nih. Ini kan kita ngira-ngira ya, kira-kira ke bawah nggak, atau masih tetap nggak, atau masih bisa nggak digeser gitu. Nah, untuk membedakan coba kita kasih header menu content of sidebar-nya ini kita kasih warna-warni nih. Coba kita kasih warna. Kita kasih background misalkan warna green yellow. Nah, yang akan berubah cuman headernya saja. Kalau misalnya kita kasih menu, nah menunya kita kasih lagi nih background. Misalkan kita kasih nih warna ini nih. Jadi cuma menu saja yang berubah warnanya. Nah, kita coba konten nih, background content. Kita kasih warna inilah, warna ini, ungu gitu. Coba. Kemudian sidebar-nya juga kita tambahkan background warnanya ya. Coba kita tambah misalkan blue ya. Nih. Coba. Kemudian footernya juga. Footernya kita kasih warna bagusnya warna ini brown. Kita kasih nih. Nah, kalau misalnya bodinya kita tambah gimana gitu? Nih. Tadi kita bikin ini ya, bikin kontainer ya. Nah, ada kontainer nih. Coba kita tambah kontainer. Nah, bebas nih, kontainernya mau kita tulis di atas atau di bawah juga bebas. Nah, enggak masalah. Yang penting div-nya sama gitu. Apakah dia pakai kelas atau pakai ID, kontainer.
Coba kasih warna background. Kita kasih warnanya blue. Nih. Coba kita kasih warna ini. Nah, jadi akan berubah jadi warna biru nih. Nah, kalau bodinya gimana? Kita kasih body nih. Bodinya kita kasih warna backgroundnya. Kita kasih body. Nah, kita tambahkan backgroundnya kira-kira warna coba coklat, warna coklat tambah. Nah, gini deh. Jadi kelihatan ya dimensi-dimensinya, ruangan-ruangan ininya, kolom-kolomnya ya, bagian-bagiannya yang kita kasih gitu. Kita kasih style. Jadi saudara bebas mau ngasih warnanya yang mana saja gitu. Jadi ini dia. Ini div class atau div ID gitu. Jadi warna beda-beda kan. Ini ada bodinya. Body itu kan secara keseluruhan. Kalau misal bodinya kita buat font, jenis fontnya Calibri, dia bakalan Calibri semua nih yang ada di sini semua. Baik header, menu, konten, sidebar atau footer dia bakalan jadi Calibri atau tipe tulisannya. Jadi kalau ngatur itu mau ngatur paling tingginya atau yang paling ini elemen yang paling rendahnya gitu. Maksudnya yang paling ini paling awal gitu. Kalau kita lihat di sini kan yang paling awal itu semuanya ini body. Nanti di body itu nanti ada apakah namanya container atau section. Jadi bebas. Ya sekarang ini banyak nih. Ada yang langsung pakai section atau ada yang menggunakan container gitu. Jadi bebas. Biasanya kalau pengguna buat Stripe itu menggunakan container food misalnya. Karena kita pengguna CSS biasa yang belajar basic, jadi kita bisa buat sendiri ininya, tag-nya gitu. Value-nya kita tentukan sendiri gitu. Jadi inilah template yang kita buat tadi ya. Ini ya. Jadi warna-warni seperti ini. Mungkin untuk pembahasan kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Pembahasan selanjutnya nanti kita akan coba buat desain kita ini akan kita tambahkan gambar, foto-foto, dan tulisan. Jadi saudara siapkan dulu ya, saudara siapkan pembahasan kita di video selanjutnya itu, saudara siapkan header, gambar header sudah saudara siapkan dulu. Jadi nanti tinggal kita masukkan, jadi kita upload, jadi kita tinggal pakai lagi kan. Jadi kita nggak perlu lagi nih, kita nggak perlu lagi cari-cari header atau cari-cari gambar gitu. Nah ini satu lagi nih, di sini kan paddingnya gini ya. Nah coba kita kasih padding di sini nih. Kita mau lihat nih, kita mau cek kalau kita kasih padding di sini, misalkan kita kasih padding 10 pixel di sini. Coba sebelum, nah begini dia, kelihatan ya, kelihatan. Kontennya jadi ke bawah lagi nih sama sidebar-nya. Jadi kalau 1 per pixel, nah jadi bebas nih mau seperti apa ini ya. Kalau ini tidak ditambahkan juga nggak masalah. Jadi tergantung dengan desain yang saudara buat gitu. Jadi bisa dimainkan marginnya, bisa dimainkan paddingnya gitu. Oke, mungkin ini ya cukup untuk pembahasan penggunaan CSS pada filenya HTML ya. Ada tag HTML-nya dan ada CSS-nya. Nah, outputnya seperti ini. Ini sengaja warna-warni supaya saudara tahu nih kelas-kelasnya sama ID-nya gimana gitu. Baik, silakan saudara praktekkan gitu kan. Silakan dicoba-coba di laptop atau perangkat yang saudara gunakan, silakan dicoba. Kalau ada yang ragu silakan komen, kasih pendapat saudara pada video ini. Jadi untuk pembahasan ini saya cukupkan sampai di sini. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.